Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Ustadz banggakan. Kaifa halukum ya talamid? Sobahul khair. Alhamdulillah ana bi khairin aidan. Alhamdulillah anak-anakku, di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih keadaan virtual. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan, semoga selalu dimudahkan oleh Allah dalam mendapatkan materi yang ustadz-ustadzah berikan. Karena anakku, di kesempatan sebelumnya, di materi sebelumnya, anak-anak sudah menghafalkan yakni surat Al-Insyiqaq bersama surat Al-Mutaffifin. Untuk pertemuan kali ini anak-anakku kelas 5 yang ustadz-ustadzah banggakan, fokus di isi kandungan dari dua surat tersebut. Oke anak-anakku, surat yang pertama yang akan kita bahas adalah surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq memiliki 25 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-Insyiqaq juga urutannya adalah ke-84. Sedangkan surat Al-Insyiqaq memiliki arti terbelah dan diturunkan setelah surat Al-Infitor. Adapun anak-anakku, isi kandungan dari surat Al-Insyiqaq yang pertama adalah di ayat 1-5, yakni menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dan keadaan alam ketika digoncang, di mana peristiwa hari kiamat itu dimulai dari tiupan malaikat Israfil, yakni sangkakala. Dan di surat Al-Insyiqaq ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan bumi itu digoncang saat hari akhir itu. Isi kandungan yang kedua di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, orang mukmin akan menerima catatan amal yang sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Jadi selama yang kita lakukan di dunia ini itu dicatat di dua kitab. Ya. Nanti dijelaskan di surat sebelumnya atau surat setelahnya ya, sehingga nanti anak-anak tahu kitab apa aja yang akan kita terima. Semua yang kita lakukan dicatat dan nanti akan kita terima di saat hari akhir nanti. Isi kandungan yang ketiga di ayat ke-10 sampai 11, yakni orang yang durhaka akan menerima catatan amal dari belakang dan sebelah kiri. Ya. Di isi kandungan yang ketiga 10-15 ini, di situ dijelaskan bahwa apabila seseorang manusia itu di dunia melakukan kebaikan, banyak-banyak melakukan kebaikan, maka rapot atau catatan amal yang diberikan adalah dengan menggunakan tangan kanan dan dari depan. Itu kalau catatan amalnya lebih banyak kebaikan. Tetapi jika seseorang itu selama di dunia sering melakukan keburukan, sering tidak sholat, sering meninggalkan sholat, sering membentak orang tua dan sebagainya, maka nanti di akhirat apabila catatan amal yang buruk itu yang lebih banyak, maka orang tersebut akan menerima catatan amal dari belakang dan sebelah kiri. Anak-anakku, isi kandungan yang keempat di ayat ke-16 sampai 25 menjelaskan bahwa kaum musyrik akan menerima balasan terhadap amal mereka. Sebenarnya tidak hanya kaum musyrikin saja atau orang-orang musyrik, tetapi orang-orang yang beriman pun akan mendapatkan balasan. Semua yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan balasan. Tidak ada sedikit pun yang luput dari pengawasan Allah karena Allah Maha melihat. Anak-anakku yang ustadz-ustadzah banggakan, surat yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah surat Al-Mutaffifin. Diketahui bahwa surat Al-Mutaffifin memiliki 36 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Masih ingat anak-anakku Makkiyah itu apa? Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah. Sedangkan kalau Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Di dalam surat Al-Quran memiliki dua golongan, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Surat Al-Mutaffifin urutan surat ke-83.
Surat Al-Mutaffifin memiliki arti orang-orang yang curang dan diturunkan setelah surat Al-Ankabut. Anak-anakku, isi kandungan dari surat Al-Mutaffifin yang pertama yang terdapat dalam ayat 1-6 adalah menjelaskan tentang kecurangan dalam timbangan. Bagaimana di masyarakat kita itu mungkin terjadi sekarang, ya. Timbangannya itu dikurangi, bukan dikurangi angkanya, bukan, tetapi bebannya itu berkurang karena diberikan sesuatu di timbangan tersebut. Jadi anak-anakku, jadilah anak yang selalu jujur. Apapun kondisi kita harus tetap menjadi orang-orang yang jujur. Isi kandungan yang kedua adalah di ayat 7-17. Orang yang mengurangi timbangan adalah termasuk orang-orang yang celaka dan dimasukkan di kitab Sijin. Sedangkan isi kandungan yang ketiga, surat Al-Mutaffifin di ayat ke-18-28 adalah kitab orang yang berbuat baik berada di Iliyin. Ya. Jadi di surat Al-Mutaffifin ini dijelaskan bahwa apabila orang-orang yang berbuat buruk, maka dimasukkan atau catatannya masuk di kitab Sijin. Tetapi untuk perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan selama di dunia ini itu masuk di kitab Iliyin. Anak-anakku, isi kandungan surat Al-Mutaffifin yang keempat di ayat 29-36 adalah ketika di dunia orang kafir menertawakan orang yang beriman seraya menghinanya. Kenapa kok orang-orang kafir menghina? Karena orang-orang kafir masih tidak percaya tentang Islam, tidak percaya keberadaannya Allah, tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, sehingga mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Tetapi perlu diketahui anak-anakku, sekarang orang kafir boleh menertawakan orang-orang beriman, tetapi nanti di akhirat kita yang akan menjadi orang-orang yang sukses, karena kita akan masuk surga bersama-sama. Anak-anakku, Allah tidak pernah memberikan kesempatan kedua kalinya. Mumpung sampai saat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Allah ini dengan selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Anak-anak, itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sama Allah, selalu diberi rizki, dan selalu diberi kemudahan dalam belajar, dan juga nantinya kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa anak-anakku, dijaga sholat 5 waktunya, jangan lupa mengaji, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, dan juga selalu belajar di rumah walaupun kondisi masih pandemi. Karena kesuksesan itu bisa kita raih karena usaha kita. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.